Oke, kita lanjutkan lagi di sesi 9, pertemuan lanjutan daring pasca panen. Oke, di sini yang mempengaruhi komoditas yaitu pertumbuhan dan perkembangannya dari komoditas itu sendiri, ya. Oke. Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan, kita bahas-bahas satu-satu dengan perkembangannya. Kalau pertumbuhan, dia irreversible, tidak bisa balik lagi. Kalau perkembangan, perkembangan itu reversible, dia bisa balik kembali. Ya, kalau pertumbuhan itu secara kuantitatif, kalau perkembangan itu kualitatif. Contohnya, pertumbuhan. Tumbuhan itu tinggi, membesar, ya. Terus menebal, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan itu pematangan, menjadi manis, menjadi lebih harum, itu secara fisiologis, itu perkembangan, ya. Oke, yang mempengaruhi komoditas itu contohnya pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, perkecambahan kentang, bawang putih, tanaman akar, akan mengurangi nilai utilisasi dan mempercepat kerusakan. Contohnya kalau misalnya di pasar, kita akan memilih kentang yang tidak berkecambah kan, ya, karena itu akan menurunkan atau mengurangi nilai utilisasi. Utilisasi yang dimaksud adalah utilisasi kita. Tapi kalau utilisasi kita sebagai konsumen dari kentang. Tapi kalau utilisasi kentang itu sendiri, menurut si kentang itu sendiri, itu wajar utilisasi itu. Kalau yang namanya kentang ya harus dia akan istilahnya setelah dipanen dia akan tumbuh dan berkembang sehingga akan mengeluarkan kecambah pada kentang dan akhirnya akan menjadi tanaman kentang kembali. Tapi ini mengurangi utilisasi, ini yang dimaksudkan adalah untuk kita, ya. Perkecambahan kentang, bawang putih akan mengurangi daya beli atau sangat istilahnya tidak diinginkan oleh konsumen. Jadi kalau misalkan buah yang barusan dikatakan tadi berkecambah, itu gagal, ya. Dan akan mempercepat laju kerusakan juga. Kerusakan berarti tidak dimanfaatkan. Tapi untuk ditumbuhkan lagi ya silahkan, itu masih bisa, gitu. Perakaran bawang dan tanaman akar juga tidak diinginkan. Kalau di pasar-pasar ingin sekali kan melihat bawang itu yang mulus, tapi nggak berakar banyak gitu, yang berakar ya sedikit-sedikit. Kadang yang mulus gitu yang diinginkan. Ya, itu juga yang mempengaruhi proses pasca panen, penurunan kualitas dan komoditas. Pertambahan panjang dan peningkatan kekerasan asparagus. Asparagus itu pengennya yang lunak dan enak gitu ya. Misalkan kacang panjang juga yang krenyes-krenyes, bukan yang alot-alot, ya. Asparagus menambah panjang itu akan menurunkan nilai jual gitu. Terus perkecambahan biji di dalam buah tomat. Kalau tomat, misalkan kita selaku konsumen, tomat pas dibuka ternyata bijinya itu berkecambah, gitu. Kita nggak mau istilahnya mengkonsumsi buah tersebut. Oke. Nah, adanya transpirasi, ya. Transpirasi adalah proses perubahan air menjadi uap air yang naik ke udara melalui jaringan hidup tumbuh-tumbuhan, yaitu biasa melalui stomata daun, antisel, dan kutikula. Kulit atau cuticle epidermis stomata lenticel memegang peranan penting menahan laju transpirasi. Ya, kalau bahasa yang lainnya adalah penguapan, evaporasi, ya. Tapi bedanya dengan transpirasi, kalau transpirasi ini memerlukan jaringan yang hidup, kalau evaporasi tidak memerlukan jaringan yang hidup. Transpirasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Banyak lah kalau misalkan faktor internalnya, yaitu faktor komoditasnya itu sendiri. Contohnya
kulit yang tebal, itu akan menghindari dari transpirasi. Ya. Eksternalnya yaitu udara yang panas. Gitu. Ya. Contohnya tuh internal, morfologi, anatomi, rasio luas permukaan dengan volume. Semakin lebar komoditas, itu contohnya daun-daunan, semakin tinggi proses transpirasinya sehingga akan mudah cepat layu. Eksternalnya suhu, kelembaban, pergerakan udara dan tekanan atmosfer, kandungan air dan curah hujan. Ini mempengaruhi. Kalau suhu tinggi, transpirasi pasti tinggi. Kelembaban tinggi, transpirasi akan rendah. Kelembaban kurang, transpirasi akan tinggi. Pergerakan udara itu mempengaruhi transpirasi juga karena hubungannya dengan cuticle epidermis stomata. Kalau dengan udara yang kencang dia akan tidak maksimal. Tekanan atmosfer semakin tinggi tekanan atmosfernya, maka stomata epidermis lenticel tidak akan berperan cukup optimal. Terus kandungan air yang banyak di dalamnya, tetapi kulitnya dihubungkan dengan internalnya kulitnya yang tebal, itu akan menghindari proses transpirasi. Curah hujan juga mempengaruhi proses transpirasi. Nah, ini adalah perbedaan transpirasi dan evaporasi. Kalau transpirasi yaitu proses fisiologi atau fisika yang termodifikasi, diatur stomata karena dalam organisme ya, dalam benda yang hidup gitu. Diatur beberapa macam tekanan terjadi di jaringan yang hidup dengan permukaan sel basah. Evaporasi proses fisika murni, yaitu misalkan kita menggenangkan air di atas meja, dia akan terevaporasi. Tidak butuh stomata, tidak diatur oleh tekanan, tidak terbatas pada jaringan hidup. Jadi benda mati juga bisa. Permukaan yang menjalankan menjadi kering. Itu adalah evaporasi. Oke. Terus apa saja nih selain itu yang menurunkan komoditas? Kerusakan fisiologis. Perubahan-perubahan yang terjadi karena proses fisiologis yang terlihat sebagai perubahan fisiknya. Kerusakan fisiologis dari warna misalkan rusak. Ya, kalau misalkan mata kita mangga misalkan hijau, terus menguning, terus coklat, terus menghitam. Nah, itu ada kerusakan, adalah perubahan warna yang mengidentifikasi adanya kerusakan fisiologis. Terus bentuk dan ukuran itu dan kelunakan itu satu integrasi ya. Bentuk misalkan compact gitu ya. Ukuran juga normal. Terus misalkan agak keras itu berarti fase belum matang. Kalau matang bentuk lebih besar ukurannya, bentuknya juga akan berubah. Contohnya pada pisang, bentuk yang berubah itu pisang yang matang, pisang yang mentah itu sangat sikut-sikutnya itu sangat tajam. Tapi kalau udah melunak, membesar, itu sikut-sikutnya itu, sisi-sisinya itu akan ujung-ujungnya pisang akan mulai berubah bentuk seperti gini. Dan seperti akhirnya kalau udah matang akan menjadi hampir bulat, lebih lunak, dan rasa juga karena karbohidrat berubah menjadi dari pati menjadi gula akan terasa manis. Aroma karena ada perubahan komposisi seperti asam amino dan senyawa organik lainnya akan berubah, maka senyawa volatil akan keluar dan peningkatan zat-zat tertentu seperti etilen dan lain sebagainya. Nah, ini akibat dari pemaparan misplace ya. Misplace itu salah tempat. Oke, kita akan jelaskan nanti ya. Oke, sekian dan terima kasih.